belajar. Kalau kita tidak belajar, itu kan tidak bisa, gitu loh. Mencoba pasti bisa, karena kita belum mencoba. Kalau sudah mencoba pasti insya Allah bisa kok. Gitu. Jangan bilang tidak bisa dulu. Nah iya, kita kan harus mengikuti perkembangan zaman ya sebenarnya. Zaman kan semakin berkembang. Nah kasihan ini yang di daerah yang tidak ada fasilitasnya kayak HP, kayak wifi, itu aja. Pemerintah harus lebih giat lagi sih sebenarnya mengembangkan itu di daerah-daerah yang tertinggal. Dikaji aja, dikaji lagi lebih mendalam sampai tidak merugikan orang lain, tidak merugikan orang tua murid yang merasa kecewa karena anaknya sudah berusaha. Banyak yang pro dan kontra ya, tapi memang di sisi lain kebijakan pemerintah itu kan dibuat sebetulnya memang untuk penyetaraan kesejahteraan bersama sebetulnya. Iya, pemirsa, Anda kembali di Bincang Virtual. Saya kembali ke Mas Indra, tadi terakhir kita masih membicarakan mengenai distribusi guru-guru di seluruh Indonesia, begitu ya? Ya, yang tadi saya sampaikan bukan distribusi gurunya, itu sendiri kita memang punya problem sih. Tapi ada beberapa masalah-masalah. Bicara tentang kondisi PJJ daring ini, guru-guru kita butuh bimbingan, butuh panduan. Bagaimana kultur mengajar di pola daring itu yang tidak lagi hanya mengenal pembelajaran sinkronis, tapi juga asinkronis. Artinya nggak usah waktunya bersamaan, kecepatannya sama, fasenya sama. Jadi kalau satu rumah itu cuma punya satu gawai, itu mereka bisa bergantian belajarnya karena pembelajarannya tidak hanya sinkronis tapi asinkronis. Dan model pedagogi yang seperti ini itu butuh bimbingan buat guru-guru, dan saya hampir setiap hari sekarang membantu para guru untuk memahami konsep belajar mengajar dengan sistem daring ini, dan itu yang kita butuhkan. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah orang tua. Ini orang tua juga kesulitan loh, Mbak. Untuk katanya nih sekarang yang muncul itu adalah kedekatan emosional dengan anak sejak PJJ daring ini. Artinya kalau dekat anak cepat emosi kan. Karena biasanya nggak pernah ngajarin, sekarang suruh ngajarin. Anaknya kan, daring, gitu, orang tuanya darting semua. Begitu ya Mas Indra ya. Cocok kan gitu. Nah ini kan juga orang tua ini butuh bimbingan juga, gimana sih jangan menjadikan mereka guru, porsi mereka bukan seorang guru, porsi mereka tetap orang tua, tapi yang membimbing bagaimana proses belajar di rumah itu dijalankan. Nah ini mereka buta semua. Iya, artinya nah, ini memang kita banyak butuh bimbingan ke sana. Itu yang perlu dilakukan. Betul, berarti memang banyak sekali masalah-masalah yang muncul. Di antaranya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Retno, adanya masalah PPDB, kemudian juga masalah teknis seperti sarana dan prasarana untuk penunjang mereka belajar secara daring, kemudian juga banyaknya kecurangan-kecurangan dalam hal mungkin penerimaan siswa baru, dan juga ini juga ada masalah zonasi. Banyak sekali ini masalah-masalah. Apakah saat ini pemetaan masalah ini sudah dilakukan oleh Kemdikbud, dan kemudian upaya-upaya apa yang secara nyata sudah dilakukan dan akan dilakukan secara jangka panjangnya? Tentu saja evaluasi baik pada masa COVID terkait dengan PPDB maupun penetapan zonasi ya, mau ada masa COVID ataupun tidak itu tetap kita lakukan dengan berkoordinasi unit-unit kita, unit utama kita yang ada di daerah ya, UPT kita dengan berkoordinasi dengan daerah. Jadi memang tentu saja sekali lagi semua kita belajar atas kondisi itu. Orang tua belajar, anak juga belajar, guru belajar. Ketika belajar tentu saja tidak mungkin upaya itu optimal ya. Semua stres menghadapi COVID ini. Anak stres dikurung di rumah, orang tua stres juga nggak bisa cari untuk bekerja, apalagi yang sampai dipecat ya dan sebagainya. Dan juga yang masih bekerja penurunannya berkurang maksimal, berkurang sangat signifikan, sedangkan pengeluaran tetap juga ada, tidak berubah. Nah ini juga semua menghadapi proses yang beradaptasi gitu. Jadi kita jangan berharap semua gitu ya normal gitu, seolah-olah belajar di rumah langsung semua siap gitu ya. Tidak tentu saja, tapi saya melihat progresnya ya dari awal BDR sampai dengan saat ini. Ya, karena saya juga mengalami, anak saya juga BDR ya, dan saya memantau bagaimana guru juga belajar dari awal. Tadinya hanya memberikan tugas ya,
membuat deadline sangat ketat, ya itu juga saya konfirmasi ke gurunya. Nah, lalu kedua, bagaimana guru hanya memberikan tugas-tugas tanpa mengajar, itu juga sebagai orang tua yang saya mungkin juga tidak bisa membantu secara substansi, karena kita juga masih bekerja walaupun WFH yang rapat dari pagi sampai malam, juga tidak bisa mendampingi anak yang sama-sama PDR di rumah, ya. Kita berada pada atap yang sama tapi ruangannya berbeda gitu. Tapi saya memantau bagaimana, karena anak itu kan dia akan mengeluh atau seperti apa gitu. Memang kalau problemnya ada di guru gitu ya, saya memahami bahwa itu semua proses belajar. Yang penting bagi kita memahami ada progres untuk pemenuhan optimal, ya, optimal hak anak ini. Itu yang paling penting, karena sekali lagi kita semua belajar dengan COVID ini. Bagaimana kita melakukan tugas kita masing-masing, ya. Jadi semua tentu tidak bisa langsung seperti kita harapkan, pemenuhan hak anak yang normal dan sebagainya. Pemerintah saat ini pun kita harus sadari bahwa ekonomi kita benar-benar dalam posisi yang sangat buruk, ya. Nah, jadi perkembangan ekonomi seperti apa, sehingga memang fokus pada anggaran itu adalah penanganan COVID-nya, gitu ya. Penanganan COVID-nya, bagaimana pemulihan kesehatan dan sebagainya. Karena prioritasnya adalah prioritas utamanya adalah keselamatan dan kesehatan, tentu anggaran difokuskan ke situ. Oleh karena itu, sekali lagi ya, kita jangan hanya berharap belajar dari online. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya metode-metode luring maupun hal lainnya dalam pemenuhan hak anak. Karena pemenuhan kurikulum pun kami sudah sampaikan bahwa tidak seperti masa sebelum COVID. Jadi pemenuhan kurikulum tidak 100%. Jadi diversifikasi kurikulum diserahkan kepada gurunya atau kepada sekolahnya masing-masing. Demikian Mbak Tasya. Ya, ini baru-baru ini kan memang juga ada banyak sekali keluhan-keluhan yang disampaikan seperti disampaikan oleh Bu Retno bahwa ada 66% keluhan disampaikan dari DKI. Bahkan ini perkumpulan orang tua kemarin sudah sempat bertemu dengan Komisi 10 ya Bu Heti ya. Ya, ini apa saja yang disampaikan oleh mereka, dan mungkin apakah dari DPR ada masukan-masukan mungkin soal bagaimana undang-undang yang harus apa saja dari undang-undang ini yang harus direvisi, kemudian juga untuk meningkatkan dari kualitas pendidikan saat ini. Iya Pak Tasya, jadi setiap masukan tentu saja menjadi bahan yang sangat berharga. Apalagi situasi memang sekarang kan tidak menentu, jadi pembuatan kebijakan juga harus sensitif terhadap situasi yang sedang berubah. Dan saya juga bangga bahwa mungkin komunikasi kami juga dengan publik, kita coba buka channel-channel pengaduan ya, baik pribadi-pribadi anggota DPR maupun kami di Komisi 10. Kami pun kebetulan bukan kebetulan ya, karena merasa justru sangat banyak masukan, sudah membentuk panja pembelajaran jarak jauh ini, karena kita ingin mendengarkan dengan lebih komprehensif masukan dari berbagai stakeholder terkait bagaimana sebaiknya perbaikan kita untuk pembelajaran jarak jauh supaya lebih efektif lagi. Nah, alhamdulillah ya banyak sekali masukan-masukan yang sangat berharga, termasuk juga Bang Indra juga ya salah satu narasumber kita, dan kita juga memberikan masukan-masukan dan rekomendasi kepada Kemendikbud. Bu Katarina mungkin nanti secara formal tentu saja laporan yang full ya akan kita serahkan kepada Mas Menteri, dan kami sangat yakini karena Mas Menteri ini sebenarnya punya background yang sangat tepat gitu ya untuk bisa menjadi motor ya di dalam proses reformasi pendidikan kita ke arah tadi yang berbasis teknologi dan juga ke arah revolusi 4.0 seperti yang Bang Indra sampaikan. Nah, salah satunya yang paling penting adalah ini Mbak Katarina, sebenarnya kami sangat berharap Panja ini meminta agar kementerian memang memiliki satu pemetaan yang lebih detail gitu ya. Jadi kita memang mendapatkan beberapa survei yang sudah dibuat yang menunjukkan seberapa atau masalah-masalahnya apa yang sekarang dihadapi. Tapi kita ingin dapat data yang lebih menyeluruh gitu ya, untuk bisa sampai kepada jumlah di mana, siapa yang membutuhkan pertolongan, bentuknya apa, pengaturan seperti apa, dan kira-kira nanti tentu saja bukan hanya Kementerian Dikbud yang harus berpartisipasi untuk mencarikan solusi, karena ada beberapa kementerian yang kami sangat yakini disitulah juga kunci dari keberhasilan pendidikan kita di
era revolusi 4.0 ini, misalnya Kemenkominfo. Termasuk juga mungkin Mendagri juga ya untuk meminta komitmen dari setiap daerah gitu, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Saya yakin nih setelah kita melampaui tanggap darurat yang fokus kesehatan dan juga ekonomi, pasti isu SDM unggul ini akan mendapatkan gilirannya juga, dan kita harus sudah punya perhitungan dengan data dan peta yang betul-betul lengkap. Kita juga bisa memperhitungkan apa hal-hal yang harus kita lakukan dan berapa biaya yang kita butuhkan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan program-program ini bisa dijalankan dengan baik berdasarkan tentunya masukan dan dukungan dari berbagai stakeholder itu, Mbak Tasa. Iya, baik. Dan memang ini masalah pendidikan ini sangat penting karena tentunya nanti ujung-ujungnya akan untuk menciptakan suatu SDM yang unggul, tetapi bagaimana jika ini banyak sekali masalah-masalah yang masih terjadi di lapangan. Tentunya yang paling tahu adalah Mbak Retno saat ini yang banyak sekali menerima keluhan-keluhan pastinya ya. Dan saat ini bagaimana pemenuhan hak-hak anak, nanti kita akan bahas ini di segmen berikutnya. Tetapi kita harus jeda dulu pemirsa, Bincang Virtual masih akan kembali. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.